Hai semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue Risma Norek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Gue mau ngucapin selamat pagi, siang, sore, dan malam hari untuk kalian semua yang mendengarkan podcast gue. Kali ini sejak sekian lama gue membahas tentang family issue dan sekarang pada akhirnya gue akan membahas lagi tentang family issue. Dan kali ini gue berbicara tentang topik taat atau disetir. Wah, semoga gue tidak dikutuk jadi maling kundang ya. Karena kali ini gue akan melawan orang tua dengan podcast ini. Sebenarnya gue ingin menyadarkan setiap orang tua di luar sana yang masih punya pola pikir yang salah tentang anaknya. Gue nggak bakalan ngomong ini semua orang tua, sebagian besar. Ini juga berangkat dari apa yang gue lihat dari sekitar gue tentang bagaimana orang tua memaksa anaknya untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Jadi, gue sebenarnya teringat dengan salah satu teman. Sebenarnya gimana ya? Gue jadi tertarik dengan dunia sains, dunia kedokteran, eh tentang pokoknya segala hal yang berbau dengan kesehatan. Karena dulu waktu gue SD, gue bergaul dengan dia. Jadi dia itu orangnya suka belajar. Tiap saat dia belajar dan gue kan sering main ke rumahnya. Jadi otomatis gue ikutan baca buku-buku yang dia baca. Bahkan gue masih ingat, lu bayangin aja ya, anak kelas 3 SD itu doyan baca komik Detektif Conan. Yang mana Detektif Conan itu berisi tentang kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus tentang bagaimana orang-orang manipulatif berusaha untuk menutupi kejahatannya. Di sini lo bisa diajarkan bagaimana cara membunuh orang dengan berbagai cara atau bagaimana bunuh diri dengan berbagai cara. Lo bayangin aja, anak kelas 3 SD bacain itu dan suka. Dan ini sebenarnya dulu gue pernah punya keinginan jadi dokter bedah di usia kelas 3 SD karena gue suka suka jadi tertarik dengan dunia kedokteran karena gue baca Detektif Conan. Dan juga temen gue ini dia waktu itu kan sekolah di jadi waktu itu gue SD, di SMP dia sekolah di salah satu, ya bisa dibilang SMP yang bergengsi lah di wilayah gua, di kota gua. Dan dia punya banyak buku-buku sains. Dan ya gue jadi tertarik loh baca-baca buku tentang sains. eh Sehingga gua kadang bisa nginap di rumahnya karena ya daripada gue pinjam bukunya bawa ke rumah, yang mending gue baca di rumahnya aja. Dan sebenarnya gue lihat dia nih agak kasihan juga ya karena dia terus ditekan sama orang tuanya untuk terus belajar. Jadi kalau dia udah ketiduran dibangunin lagi, disuruh cuci muka, belajar semalaman nggak tidur. Orang tuanya sangat menginginkan dia menjadi seorang dokter, tapi menekannya dengan cara yang salah. Sehingga akhirnya teman dia itu gue doang karena dia nggak punya waktu untuk keluar sana bermain dengan orang-orang di luar. Padahal kan kasihan ya. Maksudnya ini kan belajar itu perlu, jadi pintar itu perlu, tapi bagaimana lu membangun hubungan sosial dengan anak-anak seusia lu itu juga perlu. Kasihan banget ya kalau masa kecil lu itu nggak bisa merasakan apa yang anak-anak rasakan pada umumnya. Bermain, tertawa, jalan-jalan, mungkin lu curi buah pohon orang, lu curi buah mangga orang, buah apel orang dan sebagainya. Lu nggak bisa mendapatkan memori-memori seperti itu.
karena lu terus dipaksa untuk belajar. Sehingga ya memang motivasi dia belajar, tapi juga dia mendapatkan tekanan dan paksaan dari orang tuanya. Ya, gua agak sedih sih untuk orang tua di luar sana yang ketika melahirkan anaknya, mereka memaksa anaknya harus menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Dan bahkan gue bisa bilangnya, orang tua dia ini mungkin juga nggak memahami bagaimana perasaan dia ya. Karena waktu itu orang tuanya juga kerja keras. Gue nggak menyalahkan orang tua sepenuhnya. Orang tuanya juga bukan orang tua yang punya pendidikan tinggi dan sekarang, tapi dia mampu untuk mungkin motivasinya di sini ingin mengubah anaknya agar tidak menjadi sama seperti dia. But sekali lagi ya mungkin karena dulu eh, zaman-zaman dulu ya, apalagi untuk orang-orang yang nggak mendapatkan ilmu parenting yang sebagus-bagusnya atau mungkin kurang mendapatkannya, sehingga dia bisa kurang maksimal untuk menerapkannya dalam anak-anaknya. Karena bagi gua anak-anak itu tidak hanya sekedar dibiayai, tapi lo juga perlu untuk memahami emosi anak-anak. Anak-anak yang tidak diperhatikan secara emosional akan berkembang, tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, dan gue yakin itu akan menjadi salah satu traumanya. Di waktu dia dewasa nanti, dia akan sedih ketika melihat anak-anak yang mendapatkan perhatian secara emosional yang sangat cukup dari orang tuanya. Dan dia pasti akan sedih. Gue mendengarkan begitu banyak kok artis yang selalu bilang ketika mereka diwawancarai, mereka selalu bilang gue nggak punya hubungan yang dekat dengan ayah gue nggak punya hubungan yang dekat dengan ibu gue, that's why gue jadi tertutup dan lain sebagainya. Gue pernah dengar Elon Musk bilangnya gini, aku memang yang membesarkan anak-anakku dan istriku lah yang melahirkan mereka, tapi aku tidak punya hutang kepada mereka. Apapun yang mereka inginkan ketika besar nanti, aku akan mendukungnya selagi mereka bermanfaat untuk orang lain. Artinya nggak merugikan orang lain. Dan ya, gue sangat sepakat dengan hal ini. Anak kita lahir itu, biarkanlah mereka menjadi apa yang mereka inginkan. Selagi itu bermanfaat bagi orang lain. Entah mereka ingin jadi dokter, mereka ingin jadi PNS, mereka ingin jadi tentara, mereka yang mungkin ingin jadi ahli-ahli agama, mereka ingin jadi pengacara, mereka ingin jadi insinyur, mereka ingin jadi ilmuwan. Tugas orang tua itu dalam mendukung mereka untuk menggapai cita-cita mereka sendiri. Bukan pada akhirnya memaksakan, enggak, pengacara itu enggak bagus. Kamu harus jadi dokter aja. Dokter itu gajinya banyak loh. Dan dokter itu pasti kalau kamu jadi dokter, kamu akan diterima sama calon mertua kamu. This is not about us, but about them. Ini hidup hidup mereka. Kita jangan paksakan lagi. Gue tahu bahwa orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Tapi pernahkah kita mendengarkan mereka? Apa yang terbaik bagi mereka? Gue sering dengar bahwa eh orang tua ngomong, enggak, kamu nggak mendengarkan mama. Kamu itu nggak taat. Kamu itu selalu cuekin mama. Tapi pernahkah kita melihat dari sisi anak-anak? Pernahkah mama mendengarkan aku? Pernahkah mama punya waktu untuk mendengarkan apa yang aku inginkan? Banyak kan sekali orang tua ngomong, enggak, kamu itu enggak, selalu enggak bisa jadi apa yang mama harapkan. Kamu itu kok gini-gini. Tapi pernahkah kita mendengarkan dari sisi anak-anak ketika mereka berkata, mama nggak bisa selalu menjadi apa yang aku harapkan. Tapi mama menuntut aku. Bahkan ada juga orang tua yang ngomong, mama sudah memberikan yang terbaik buat kamu loh. Tapi pernahkah kita mendengarkan dari sisi anak-anak?
Aku juga sudah bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik, Mah. Tapi pernahkah Mama melihat hal itu atau justru mengabaikannya? Gue sangat suka ya bagaimana Deddy Corbuzier mendidik anaknya. Dia tahu bahwa suatu saat anak-anaknya itu akan bertumbuh besar menjadi seorang yang dewasa, yang akan menjalani hidupnya sendiri. Jadi waktu dia anaknya masih kecil, si Aska masih kecil, dia memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk menemani tumbuh kembang anaknya. Bahkan kalau dia harus memakai kostum Kamen Rider untuk sekedar menemani anaknya berjalan-jalan keliling kompleks, dia merasa itu bukan hal yang memalukan. Karena dia tahu bahwa suatu saat dia nggak akan punya waktu lagi untuk anaknya ketika dewasa. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus melepas anaknya untuk menjalani hidupnya sendiri. Gue sering mendengar ini ya, orang tua itu kurang memiliki waktu dengan anak-anaknya ketika anak-anaknya masih kecil. Banyak yang sibuk dengan kerjaannya dan lain sebagainya. Tapi mereka tiba-tiba kaget, mereka tiba-tiba terkejut ketika suatu saat anaknya sudah dewasa dan akhirnya nggak punya waktu dengan mereka lagi. Dan mereka selalu bilang, kok kamu sekarang nggak lagi mau main sama mama ya, mau main sama papa ya? Kan mama ini nggak tahu nggak tahu kan bisa aja dipanggil Tuhan. Tapi kan ini kan udah waktunya untuk anaknya ya, udah usia anaknya emang harus mengeksplor dunianya sendiri ya. Dan juga di sini kita harus menerima kenyataan itu sebagai orang tua. Selagi kita masih bisa bersama dengan anak-anak kita, kenapa kita nggak menemani tumbuh kembangnya? Dan juga kita melahirkan dia untuk menjadi anak-anak kita, bukan untuk menjadi eh jaminan di masa tua kita. Mereka tidaklah lahir untuk menjadi jaminan agar kita aman di masa tua. Mereka itu lahir karena emang mereka itu anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Apa yang kita lakukan di usia-usia mereka ketika mereka masih anak-anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka. Anak-anak itu akan memperhatikan apa yang kita lakukan dan mereka akan menyimpannya selamanya, bahkan sampai mereka besar. Ketika lo menjadi orang tua yang otoriter, maka mereka akan mengingat itu dan menyimpan dalam memori mereka selamanya bahwa my dad so bad. He can be a real dad. Dia nggak bisa menjadi ayah yang sesungguhnya dan itu tercatat dalam memorinya selamanya. Ibuku nggak bisa memberikan kasih sayang kepadaku. Dia nggak punya waktu kepadaku dan itu akan mereka simpan selamanya. Jadi hari ini apakah kita sudah memutuskan untuk memaksakan kehendak kita dan membunuh mimpi anak-anak kita hanya dengan sekedar keegoisan kita? Ataukah kita hidup untuk mendukung impian anak-anak kita, menemani tumbuh kembangnya, dan eh terus memberikan semangat kepada dia? Ini semua tergantung dari kita. Dan ini aja yang bisa gue sampaikan. Gue Aris Manorek, salam pamit.